Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di bab terakhir pembelajaran matematika umum kelas 11 kita, di mana pada bab terakhir ini anak-anak kita akan membahas materi terakhir, yaitu yang berkenaan dengan kebalikan dari yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kebalikan dari turunan yang dikenal dengan nama integral. Nah, di pembelajaran integral ini karena waktu yang sangat terbatas, yang kita pelajari cukup di sini pada integral tak tentu. Baik, akan saya kenalkan seperti apa integral itu. Ini kita kenalkan dulu dengan konsep dasar integral. Yang pertama adalah definisi. Jika f besar x adalah fungsi yang bersifat turunan dari f besar itu adalah fx, f kecil, maka f besar x merupakan suatu anti turunan. Jadi integral itu bisa dikatakan sebagai anti turunan. Atau suatu pengintegralan dari f aksen x, yaitu hasilnya adalah fx. Jadi kebalikan dari turunan itu disebut dengan integral. Sama seperti kalau kamu punya bilangan 2, maka kebalikan dari 2 adalah 1/2, begitu. Jika fx, ini saya contohkan saja, jika f besar x sama dengan x pangkat 3 ditambah c, maka turunannya adalah, nah ini, turunan dari ini, karena konstanta itu turunannya kan 0, berarti turunan dari x pangkat 3 plus c adalah 3x pangkat 2. Nah, berarti apa? Bahwa integral dari fx, integral dari 3x pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah C. Mengapa ditambahi C? Karena ini nanti akan dikenal dengan ciri sebagai integral tak tentu. Jadi dari hasilnya kita harus menambahkan sebuah konstanta sembarang, yaitu berupa C. Kita simpulkan seperti itu. Apa harus C ya? K ya boleh, S ya boleh, terserah. Tetapi secara umum yang kita pakai adalah C, konstanta. Nah, notasi integral itu sendiri bisa digambarkan seperti ini. Koyok S ini ya. S mulet ya, S dawa begini. Ini adalah notasi integral. Baik. Nah, ini yang kita pelajari, integral tak tentu. Pengintegralan fungsi fx atau integral fx dx. Jadi kalau kita membuat simbol integral, maka belakangnya harus dilengkapi dengan dx. Ini adalah sebuah operasi. Ini fungsinya. Jadi cuma begini tok, kalau di IK nggak berlaku. Cuma ngene tok, gak ono integralnya juga nggak berlaku. Nah, ini disebut sebagai integral tak tentu dari sebuah fungsi fx. Ini saya gambarkan dalam warna merah. Integral fx dx hasilnya adalah fx ditambah c. Jadi cirinya di sini ya anak-anak, ketika kamu sudah melaksanakan pengintegralan, maka hasil akhir di integral tak tentu harus diberikan huruf c. Nah, rumus dasar integral tak tentu seperti ini. Jika sebuah fungsi berbentuk x pangkat n dx, integral dari x pangkat n dx itu didefinisikan sebagai 1 per n ditambah 1, n-nya dari sini, dari pangkat, x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Bedakan dengan turunan kemarin ya. Jadi kalau di turunan dari x pangkat n adalah n-nya turun, n kali x pangkat n min 1, ya kan? Itu turunan. Tetapi di integral, ini agak berbeda. Jadi integral dari x pangkat n dx adalah 1 per, munculkan 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 ditambahi c. Ciri dari integral tak tentu. Nah, contohnya seperti ini. Selesaikan pengintegralan berikut. Yang pertama, integral x pangkat 5 dx, berarti n-nya piro? 5 kan? Ini di pembahasan kamu lihat, integral x pangkat 5 dx itu sama dengan, karena n-nya 5, saya tuliskan di sini, 1 per 5 ditambah 1, x pangkat 5 ditambah 1 ditambahi c, ya kan? Jadi, tadi menurut definisinya kan, n-nya ditambah 1, 1 per. Jadi 1 per 6, x pangkat 6 ditambah c. Kemudian yang kedua, integral dari x pangkat 3 per 2 dx. Nah, n-nya piro? 3 per 2. Sehingga kalau kita integralkan 1 per 3 per 2 ditambah 1, x pangkat 3 per 2 ditambah 1 ditambah c. 3 per 2 itu lah 1,5. 1,5 ditambah 1, 2,5. 2,5 itu podo karo 5 per 2. Karena 1 per 5 per 2, nek diwalik kan menjadi 2 per 5. Ingat,
1/5/2. Saya tulis ya. 1/5 ya. Per 2. Angel ya. Sama dengan ini Kak. Nah, ini kan, ini dari sini nih. Nah, gitu. 1/5/2. Maka menjadi apa? 2/5. Nah, ini kan 2/5 X pangkat 5/2. Ditambahi C, jangan lupa. Itu. Kemudian rumus dasar integral. Misalnya K konstanta real sembarang, Fx dan Gx merupakan fungsi yang dapat diintegralkan, maka akan berlaku integral dari, ini sebenarnya kalau mau ditambahkan kan bisa ditambahkan. Integral dari apa sih? Integral dari 1. Ini ada angka 1 di sini. Nah, integral dari 1 dx itu adalah X ditambah C. Kemudian integral dari K Fx dx, K ini metu karena berupa konstanta, K kali integral Fx dx. Kalau ditambahkan Fx ditambah atau dikurangi dx, maka masing-masing cukup diintegralkan. Kalau ini tadi ditambahi A, konstanta depannya AX pangkat N, maka definisinya menjadi A per N plus 1, X pangkat N plus 1 ditambah C. Gitu ya. Contoh soal, selesaikan pengintegralan berikut. Yang pertama, integral dari X kuadrat ditambah 2X per X dx. Nah, ini kita bagikan bisa ini. X kuadrat dibagi X, 2X dibagi X, 2. Berarti kita sederhanakan dulu dx. Kemudian hasil pengintegralnya berapa? Di sini kan ada angka 1. Nah, ini kan sebenarnya ada angka 1 di sini. Nah, ini ada angka 1. Pangkatnya berapa? Pangkatnya juga 1. Nah, itu. Kemudian, kalau kita integralkan, maka nanti hasilnya adalah 1 per N-nya 1. 1 plus 1 berarti 2. X pangkat 1 plus 1 berarti 2. Ditambah 2, integral dari 2. Integral dari 1 X, 1 dx tadi adalah X. Sehingga kalau integral dari 2, maka menjadi 2X. Lihat sifat sebelumnya. Nah, ini kan. Integral dari 1 dx adalah X. Kalau ini saya ganti 2, berarti kan 2 dx. Integralnya apa? 2X. Nah, itu. Jadi, hasilnya adalah setengah X pangkat 2 ditambah 2X ditambahi C. Yang kedua, integral dari 2X ditambah 1 kali X min 3 dx. Kalikan dulu. 2X kali X, 2X kuadrat. Kemudian ini 2X kali min 3 min 6X ditambah 1X berarti min 5. X 1 kali min 3, min 3. Kemudian masing-masing kita integralkan. Berarti ini 2 per 2 plus 1 berarti 3. X pangkat 2 plus 1 berarti 3. Min. Ini pangkat piro? Pangkat 1 kan? Berarti 5 per 1 plus 1 berarti 2. X pangkat 1 plus 1 berarti 2. Min. Integral dari min 3 adalah min 3. X cukup ditambahi C. Gampang. Ya. Lanjut. Nah, sekarang teknik pengintegralan. Yang pertama, ada beberapa teknik yang akan kita pelajari. Yang pertama dengan menggunakan substitusi. Bentuk integral F dalam kurung Gx menjadi fungsi dalam fungsi kali G aksen X dx. Tidak semua bentuk pengintegralan bisa kita kerjakan langsung dengan rumus ini. Oleh karena itu, kadang-kadang kita memakai sebuah manipulasi aljabar yang kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan integral itu. Jadi teorema yang kita gunakan apa? Ini. Jika G suatu fungsi yang terdiferensialkan, diferen itu terturunkan, F besar adalah anti turunan dari F, maka berlaku seperti ini. Jadi F dalam kurung Gx kali G aksen X dx itu sama dengan F Gx ditambahi C. Bagaimana penerapannya? Mari kita lihat. Selesaikan bentuk integral ini 5x min 2 pangkat 3 dx dan yang kedua seperti itu. Kita lihat di penyelesaian. Nah, yang pertama, integral 5x min 2 pangkat 3 dx. Nah, caranya bagaimana? Substitusiku karepe opo sih gitu. Jadi, ini kalau kamu misalnya mau menjabarkan pangkat 3 kok jabarno, berarti 5x min 2 pangkat 3 itu artinya kan 5x min 2 pangkat 3 sama dengan 5x min 2 kali 5x min 2
kali 5x min 2. Nek pangkat 4 kali 5x min 2 lagi. Kalau pangkat 10, nah kan kita semakin kesulitan kan. Ini saya contohkan pangkat 3 saja. Kamu boleh kalau masih pangkat 3 kok jabarno ya boleh, terserah. Nanti hasil akhirnya seperti ini juga, seperti yang kita dapatkan dengan substitusi. Cuma kalau pangkatnya sampai 11 begitu, pangkatnya min setengah ya obong hitungnya. Nah, mau ndak mau kita harus pakai cara yang namanya substitusi. Caranya bagaimana? Lihat penjelasan saya ini. Nah, kita misalkan yang ini, yang kompleks, yang berada dalam tanda kurung ini sebagai U. Kemudian, turunannya berapa? Saya tuliskan DU per DX. Jadi penulisan turunan selain F aksen kan boleh dinyatakan sebagai DU per DX. Saya tuliskan ini. DU adalah turunan dari 5x min 2, 5 DX berikan ini. Ya, ini artinya apa? DU per DX sama dengan 5. Turunan U terhadap X adalah 5. Atau DU sama dengan 5 DX. Kalau tak balik, kita butuh DX kan? DX sama dengan DU per 5 atau 1/5 DU. Nah, DX sama dengan 1/5 DU. Selesai sampai sini untuk U-nya. Kemudian kita masuk ke soalnya. Integral 5x min 2 pangkat 3 DX sama dengan tak golek no pulpen dile. Nah, ini tadi yang ini lah kok misalnya U saya. Ini kan U kan? Nah, U. Iki gantikan ke sini. Nah, digantikan ke U. U pangkat berapa? Nah, pangkatnya adalah 3. Wes ya. Jadi 5x min 2 pangkat 3 kita gantikan sebagai sesuatu pangkat 3. U pangkat 3. Nah, dx-nya kita ganti apa? Kita ganti ini dx-nya. Nah, dx-nya kita ganti dengan 1/5 du. Jadi intinya apa anak-anak? Nek di sini dalam bentuk U, D-nya juga harus U, enggak boleh X. Nek di sini dalam bentuk X, maka di sini harus X. Nek kene U, di sini juga harus U. Ya, paham ya? Terus kalau sudah kila 1/5. 1/5 ini taruh di luar karena konstanta, boleh taruh di depan. 1/5 integral U pangkat 3 du sisanya. Jadi 1/5 ini taruh ngarep apa? Integral U pangkat 3 du. Terus kita integralkan seperti biasanya. U pangkat 3 berarti integralnya adalah 1/3 tambah 1 berarti 4. U pangkat 3 tambah 1 berarti 4. Kenapa kok jadi ini? Lah iki mau lah kok kene. U-nya sudah tidak saya nyatakan dalam U lagi, tetapi sudah saya ganti dengan ini. 5x min 2. Saya gantikan ke sini. Nah, itu. Ya kan? Harusnya kan 1/4 U pangkat 4. U ini langsung tak ganti 5x min 2. Pangkatnya 4 ditambahi C. Kalau sudah begitu, maka kita bisa menyederhanakan lagi. Ini tinggal kamu kalikan. 1/20, 5x min 2 pangkat 4 ditambah C. Selesai. Ya, intinya di pemisalan itu. Lagi yang kedua. Integral X akar 10 min X pangkat 2 dx. Kita misalkan selalu yang kompleks ya. Jadi U-nya 10 min X pangkat 2. Maka DU-nya berapa? Turun dari 10, 0. Berarti ini min 2X dx. Ambillah X dx-nya karena kita butuh ini. Coba lihat lagi. Kita butuh X dan dx. Nah, ini saya ambil. X dx dari sini. Ya kan? Jadi X dx adalah min du per 2 atau du per min 2. Terserahlah. Min du per 2. Kalau sudah begitu, kita masuk ke soalnya sekarang. Integral X akar 10 min X kuadrat dx kita ubah menjadi, saya dulukan ini dulu, akar. Ini kan U. Ini kila U. Ya berarti akar U kali X dx ini. Tak coret lagi biar kamu paham. X dx ini saya ganti menjadi ini. Nah, min du per 2. Bener kan? Tidak menyalahi aturan kan? Nah, kalau sudah begitu, kita integralkan sekarang. Ini min du per 2, berarti kan ada angka min setengah. Taruh di depan. Min setengah. Integral. Akar U, berarti dia U pangkat setengah. Du. Di sisone. Ya. U pangkat setengah du. Berarti didapat ini min setengah pancet kali 1/10
setengah ditambah 1. 1/2 atau 3/2. 1/2 atau 3/2. Kemudian U pangkat setengah tambah 1. 3/2. Ini ya. Setengah tambah 1. Ini. 3/2. Ini juga 3/2. Ditambah C. Kemudian, karena posisi yang di sini, ini min setengah, kali 1/3/2 dibalik. 1 per kan, jadi 2/3. Kali itu, maka didapatlah, nah ini bisa kita coret, set, dengan itu. Sehingga didapat min 1/3, 10 min X pangkat 2, pangkat 3/2. Jangan lupa ditambahi dengan huruf C. Tuh. Jadi begitu caranya. Yang disebut substitusi itu seperti itu. Nah, teknik yang kedua dikenal dengan nama integral parsial. Integral parsial, ini judulnya ya. Apabila kamu menemukan bentuk integral yang tidak bisa diselesaikan dengan substitusi, mungkin permasalahan tersebut bisa kita gunakan dengan substitusi ganda yang lebih dikenal dengan nama integral parsial. Jadi nanti kita butuh yang namanya U, butuh yang namanya V. Nah, integral parsial itu dirumuskan seperti ini. Sing tak kotai ini adalah rumus untuk integral parsial. Nih. Integral U dV sama dengan UV, U kali V, min integral V kali DU. Gitu. Jadi kita butuh seperti itu. Nah, gambarannya apa yang membedakan kita pakai parsial dan kita pakai substitusi? Kalau parsial itu, kamu lihatlah contohnya seperti ini. Saya punya soal seperti ini. Ini kan tidak bisa digunakan substitusi. Yang mana? Karena intinya substitusi itu kan harus bisa saling mencoret. Nah, ini kan tidak ada. Kalau saya punya bentuk kompleks 2x min 5 misalnya. Turunan dari 2x min 5 kan 2. 2 loh tidak dibutuhkan di sini. Mana tidak ada angka 2 ya kan? Nah, gitu. Ini juga begitu. Misalnya saya substitusi atau saya misalkan 4x plus 5. Turunan dari 4 plus 5 kan 4. Kan tidak bisa dicoret dengan X. Nah, mau tidak mau bentuk yang seperti ini kita gunakan bentuk integral parsial. Coba bedakan dengan yang tadi. Coba sebentar, tak balik nanti. Yang integral substitusi ya. Nah, ini misalnya. Ini. Kalau saya punya 10 min X kuadrat. Ini kalau diturunkan kan min 2X. Min 2X, kan kita butuh X. Lah turunannya lah min 2X, kan kita butuh X, loh butuh X. Nah, itu bedanya. Jadi, ada sesuatu yang dibutuhkan atau yang dicoret dalam integral substitusi. Tetapi kalau di parsial itu tidak ada. Jadi, dewe-dewe, begitu. Contohnya seperti ini. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, integral X plus 3 akar 2X min 5 dx. Jadi, kita misalkan di sini, U-nya yang sederhana ini, U-nya adalah X plus 3, maka du turunan dari X, 1 kan? Turunan dari 3, 0. Berarti 1 dx. Du sama dengan dx. dv, ini yang ini dv. Jadi kita misalkan situk-situk. Ini sendiri sebagai U, yang ini sebagai V. dv, sorry. Tulis ini U, yang ini dv. Nah, gitu. U dv, integral U dv. Sekarang kita lihat pembahasannya. Yes. Kita dv-nya kan akar 2x min 5 dx kan? Maka V adalah integral dari akar 2x min 5 dx. Ya, amati apa kursor saya. Ini saya jelaskan cara cepat untuk substitusi. Karena bentuk akar 2x min 5 memuat seperti ini, kita akan mengintegralkan dengan cara substitusi. Integral akar 2x min 5, saya tuliskan di sini, D. Yang ini bentuknya, 2x min 5 saya taruh sini, 2x min 5. Turunannya saya taruh bawahnya. Ya, turunannya saya taruh bawahnya. Turunan dari 2x min 5 adalah 2. Oke ya, paham ya? Kemudian, ini kan D 2x min 5 per 2. Per 2, berarti dia kan setengah, saya taruh depan. Kalau ini saya anggap U, kalau ini saya anggap U, nah ini U, maka dia adalah U pangkat setengah. Ini juga U. Ya kan? Berarti DU, karena 2 atau setengahnya sudah maju di depan tadi. Oke.
Sehingga kita dapatkan integral dalam bentuk lain, setengah integral U pangkat setengah DU. Setengah pancet, U pangkat setengah integralnya 1 per setengah tambah 1, 3 per 2. Ya kan? 2x min 5 pangkat setengah tambah 1, 3 per 2. 1 per 3 per 2 berarti 2 per 3. 2 per 3. 2 per 3 kali setengah, berarti 2 ini kan saling mencoret, sehingga hasilnya 1 per 3. Ya wali entio ya, ini ada langkah yang tak lewati situ. Ini diwalik kan menjadi, ya ini diwalik kan menjadi apa? 2 per 3. Nah, dikalikan dengan 1 per 2. Ini gak coret, tarik. Coret. Sehingga hasilnya 1 per 3. Ini kan? 1 per 3, ini pancet 2x min 5 pangkat 3 per 2. Jangan tuliskan C dulu, nanti hasil akhir saja C-nya, ini masih proses awal. Jadi, kita sudah punya V-nya sekian. Sekarang, integral ini, integral x plus 3 akar 2x min 5 dx, kita nyatakan dalam bentuk parsial dengan rumus U kali V min integral V kali du. U-nya apa? X plus 3 ini. V-nya apa? Ini kita tulis langsung lengkap. Dan ya tinggal nyalin, dikurangi integral V du baleni. Ini diintegralkan nanti sepertiga 2x min 5 pangkat 3 per 2 dx. Kenapa? Du sama dengan dx. Oke kan? Du sama dengan dx, maka langsung saya tulis dx-nya. Misalnya di sini ketemu kok du ini setengah dx, yuk ini tulisan setengah dx. Gitu ya, tinggal nyalin. Lanjut. Nah, ini pancet setengah, ini sepertiganya tak taruh depan aja, sepertiga x plus 3, 2x min 5 pangkat 3 per 2, ini pancet, cuma tak tukar posisi saja sepertiga, biar cantik. Min, ini sepertiganya juga saya taruh depan, sepertiga. Integral 2x min 5 pangkat 3 per 2 dx. Nah, ini yang perlu kita kerjakan. Ini pancet ya, seret, pancet, min sepertiga, pancet, iki sekarang. Integral 2x min 5 pangkat 3 per 2 d, 2x min 5-nya saya taruh sini. Turunan dari 2x min 5 adalah 2, taruh bawahnya. Oke ya. Kemudian, karena ini D 2x min 5 per 2, berarti ada angka setengah kan? Setengah kali sepertiga berapa? 1/6. Paham ya? 1/6. Kemudian, integral dari ini. Integral dari 2x min 5, ini karena pangkat 3 per 2, berarti kan 1 per 1 per, ini ya, ini 1 per, berapa? 3 per 2 ditambah 1. 3 per 2 itu 1,5 ditambah 1, 2,5. 2,5 sama dengan 5 per 2. 5 per 2. 1 per 5 per 2 diwalik menjadi 2 per 5. Benar kan? Nah, ini masuk sini. 2 per 5. 2 per 5. Ini 2x min 5 pangkat 5 per 2 ditambah C. Terus, yang ini tetap. Oke, yang ini tetap. Min, karena ini tadi 2 per 5, berarti 2 per 6 kali 5, 30. Berarti 1/15, ya kan? Ini 2 karo 6 kan dicoret bisa. Ini dapat 1, ini dapat 3. 3 kali 5, 15. 2x min 5 pangkat 5 per 2 ditambah C. Nah, ini adalah hasil akhir dari integral yang kita kerjakan itu tadi. Jadi begitu langkahnya ya. Kamu sebenarnya kalau mau menyederhanakan juga boleh. Misalnya ini kan 2x min 5 pangkat 5 per 2. Itu boleh lagi disederhanakan jadi begini juga boleh. Misalnya nanti kok ini sama dengan ya. Yang sini pancet ini, seret, pancet sampai sini, sampai min 1/15. Lah ini pangkat 5 per 2. 5 per 2 itulah 2,5. Ya, 2,5 berarti ini dalam kurung pangkat 2. Pangkat 2 kan? Kali akar ditambah C. Nah, ini isine podo karo iki. Ya, 2x min 5. Di sini ya podo 2x min 5. Ya.
Jadi 2x-5 pangkat 5 per 2 bisa kita ubah menjadi dalam kurung 2x-5 pangkat 2 akar 2x-5. Mengapa? Ini pangkat 2, sini kan pangkat setengah. Pangkat 2 setengah. Jadi nanti misalnya kamu kok di option itu tidak ada pangkat 5 per 2, maka kamu harus mengubah. 2x-5 pangkat 5 per 2 bisa kita ubah sebagai 2x-5 pangkat 2 akar 2x-5. Ini pangkat 2, ini pangkat setengah. Begitu. Yang tadi juga bisa kita ubah berarti ya. Nah ini, berarti kalau 2x-5 pangkat 3 per 2, bukan itu ya, bukan itu. Nah, tadi. Mana tadi yang, oh yang di depan, ya sudah yang ini aja, kita belajar yang ini aja. Nah sekarang yang permasalahan kedua, nanti kita coba ubah lagi ya seperti itu. X kali 4x plus 5 pangkat 3 dx. Tidak bisa ya, berarti kita pakai integral parsial. U-nya X, du-nya dx. dv-nya semuanya ini dv 4x plus 5 pangkat 3 dx, maka v-nya adalah integral dari 4x plus 5 pangkat 3 dx. Kita integralkan d, tuliskan di sini 4x plus 5 per turunan dari 4x plus 5 adalah 4. Seperempat saya taruh depan, berarti u pangkat 3 du. Ya ini, kalau ini u, ini kan juga u. U pangkat 3 du, berarti seperempat, u pangkat 3 turunannya seperempat u pangkat 4. U ini saya ganti 4x plus 5. Berarti 1/16 U pangkat 4. U-nya adalah 4X ditambah 5. Ini ya. Kemudian, maka soal ini, integral X, 4X plus 5 pangkat 3 dx sama dengan UV min integral V du. U-nya apa? U-nya X, V-nya, kita ketemu ini, panjat, min integral V du. Nah ini, du-nya sama dengan dx. Ya, du-nya sama dengan dx, berarti 1/16 4X plus 5 pangkat 4 dx. Kita substitusi. Ini saya pindahkan 1/16x, ini panjat, ini 16-nya 1/16 saya taruh depan kayak tadi, kita integralkan. Sekarang yang ini 4x plus 5 pangkat 4 d, 4x plus 5 turunannya 4. Berarti ini ada seperempat kan? Seperempat kali 1/16 per 64, berarti 4x plus 5 pangkat 4 d 4x plus 5. Ini saya anggap u, ini saya anggap u, berarti 1/5 u pangkat 5 ditambah c. 64 kali 5. 320, berarti 1/320, 4x tambah 5, pangkatnya 5 ditambah c yang sini tetap, kayak tadi ya. Kemudian kesimpulannya apa? Berarti integral x kali 4x plus 5 pangkat 3 dx adalah sekian. Nah, nanti disimak-simak lagi coba ya. Jadi ini adalah teknik cepat untuk pengintegralan substitusi. Kalau tidak mau pakai gini, ya pakai cara yang pemisalan tadi yang di depan, integral substitusi. Nah, sekarang latihan soal. Silakan ini nanti untuk dibuka buku paketnya, dikerjakan latihan-latihannya. Jika ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Nah, dengan berakhirnya materi hari ini, maka sudah lengkap pembelajaran kalian untuk matematika umum kelas 11 semester 2. Jadi nanti untuk PAT-nya, materinya satu buku semuanya ya. Jadi materi dari semester 1 dan semester 2 sampai dengan integral ini. 25% dari materi semester 1, 75% dari materi semester 2. Itu ya, tolong disiapkan untuk tagihan di integral ini. Saya rasa nanti tunggu info dari saya selanjutnya. Apakah nanti akan mengikuti penilaian harian di luar jam atau saya ganti dengan penugasan, yang jelas nanti tunggu info dari saya. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk materi integral pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa memberikan sedikit pencerahan kalian dalam memahami materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.